Bayangin, pria ini berani banget muncul di TV buat ikutan dating game. Padahal, dia ini habis membunuh puluhan wanita. Gila banget. Cerita ini itu dimulai dari pria ini. Dia itu bernama Rodrigo Jacques Alcala Bucor, atau kita kenal sebagai Rodney Alcala. Dia ini adalah seorang veteran Angkatan Darat Amerika Serikat yang tinggal di Los Angeles. Usianya itu 25 tahun. Nah, dia ini punya IQ tinggi sekitar 135 dan lulusan seni rupa dari UCLA. Nah, sekilas dia ini nampak seperti pria muda cerdas yang punya masa depan cerah. Tapi, jauh di dalam dirinya, dia adalah seorang psikopat sejati. Nah, suatu hari, dia tuh melihat seorang gadis kecil berusia 8 tahun bernama Tali Shapiro berjalan sendirian. Nah, Rodney ini dengan mobilnya menghampiri gadis itu. Dia bilang, mau nggak tumpangan ke sekolah? Nah, gadis kecil itu awalnya menolak. Tapi ketika Rodney mengaku kenal orang tua gadis itu, dia ini luluh dan masuk ke mobil. Tapi bukannya dibawa ke sekolah, gadis itu malah dibawa ke apartemennya Rodney. Di sana, Rodney ini melakukan tindakan mengerikan sama si gadis ini. Sampai gadis ini tuh ditemukan dalam keadaan koma setelah dipukuli dengan batang baja. Nah, Rodney akhirnya melarikan diri dan dari situlah polisi mulai mencari si Rodney ini. FBI itu bahkan memasukkan nama Rodney ke dalam daftar buronan paling dicari se-Amerika. Nah, Rodney Alcala ini harus hidup dalam pelarian. Dia kabur dari Los Angeles sampai ke New York. Dia berganti nama menjadi John Berger dan mendaftar ke sekolah film di New York University atau NYU. Nah, namun mengubah nama itu ya nggak ngubah sifat dia. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1971, saat dia berada di New York, dia itu bertemu dengan seorang wanita baik-baik. Wanita itu sedang pindah ke apartemen barunya. Nah, si Rodney ini menawarkan bantuan untuk memindahkan perabotan. Tapi begitu masuk ke apartemen wanita itu, dia langsung menyerang wanita itu dan mencekiknya dengan sepasang stoking nilon hingga tewas. Nah, belakangan itu diketahui korban pertamanya adalah Cornelia M. Crilley, seorang pramugari berusia 23 tahun. Setelah pembunuhan itu, Rodney meninggalkan New York. Dia traveling sampai ke New Hampshire. Dan disinilah dia melakukan hal yang paling gak masuk akal. Dia entah bagaimana caranya itu berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai konselor di sebuah perkemahan musim panas anak-anak. Nah, padahal dia adalah buronan FBI yang dicari karena pelecehan anak. Nah, Rodney ini berhasil bersembunyi di perkemahan itu selama beberapa bulan. Sampai suatu hari, beberapa gadis di perkemahan itu melihat poster buronan FBI di kantor pos setempat. Mereka mengenali wajah Rodney di poster itu. Nah, akhirnya mereka lapor ke polisi dan akhirnya Rodney pun ditangkap. Setelah ditangkap, Rodney itu dibawa kembali ke California. Meskipun korban pelecehan pertamanya Tali Shapiro dan keluarganya udah pindah ke luar negeri, polisi itu berhasil menjerat Rodney. Nah, dia itu divonis atas pelecehan anak dan menjalani hukuman singkat, sekitar 34 bulan doang. Nah, sebelum akhirnya dia dibebaskan bersyarat pada tahun 1974. Setelah bebas bersyarat, bukannya bertobat, Rodney ini malah justru memulai aksi pembunuhan berantai yang lebih brutal lagi. Jadi selama periode 1977 hingga 1979, dia itu melancarkan serangkaian pembunuhan kejam. Dia sering mendekati wanita dengan berpura-pura menjadi fotografer. Daya tarik dan pesonanya yang tinggi ini membuat para wanita itu mudah percaya. Dia menjanjikan sesi foto untuk kontes atau majalah. Nah, korban-korban yang terkonfirmasi pada periode tersebut itu ada 4. Yang pertama, Jill Barkham, 18 tahun. Yang kedua adalah Georgia Wickstead, 27 tahun. Yang ketiga adalah Charlotte Lamb, 32 tahun. Dan yang keempat adalah Jill Parenteau, 21 tahun. Di tengah masa pembunuhan berantai ini, tepatnya pada September 1978, Rodney ini melakukan hal yang paling arogan dan narsis yang pernah dilakukan seorang pembunuh berantai. Dia itu melamar dan diterima menjadi kontestan di acara kencan TV populer The Dating Game di Amerika Serikat. Jadi untuk konteks di acara The Dating Game ini ya, ini tuh mirip-mirip sama Take Me Out lah. Cuman bedanya adalah si pemilihnya itu wanita, dan yang dipilihnya itu cuman ada 3 pria. Nah, lalu diperkenalkan sebagai Bachelor number 1 atau pria single nomor 1, Rodney itu tampil mempesona. Pemandu acara Jim Lange itu memperkenalkan dia sebagai fotografer sukses. Well, let's see. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13,
fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Rodney dengan percaya diri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si pemilihnya, yaitu Cheryl Bradshaw. Dia menggunakan rayuan yang cerdas dan bahkan sedikit menyeramkan. Dan pada akhirnya dia ya memenangkan kencan itu. Bachelor number 1. Yes. What's your best time? The best time is at night, nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Tapi untungnya, Cheryl itu merasa sangat tidak nyaman dengan vibes yang diberikan sama si Rodney. Dia bilang si Rodney ini pria aneh. Dan Cheryl ini memutuskan untuk membatalkan kencan itu. Nah, keputusan ini tuh mungkin menyelamatkan nyawa si Cheryl. Jadi, hadiah yang didapatkan peserta yang menang adalah si pemilih, yaitu si Cheryl, dan yang dipilih, yaitu si Rodney, itu bakal dikasih tiket liburan gratis ke suatu tempat berdua selama beberapa hari. Nah, untungnya si Cheryl ini tuh nggak jadi ya. Kalau nggak, ya bukan liburan yang dia dapat, tapi... Nah, kejahatan terakhir yang dilakukan sama Rodney sehingga dia mulai tercium ya sama polisi dan FBI, itu adalah pembunuhan terhadap seorang gadis kecil bernama Robin Samsoe. Nah, Robin ini berusia 12 tahun pada musim panas tahun 1979. Robin itu menghilang setelah sesi balet. Polisi segera mencari petunjuk. Mereka itu menemukan saksi mata. Saksi mata itu adalah seorang gadis kecil lain yang punya ingatan yang sangat-sangat tajam. Dia berhasil memberikan deskripsi detail tentang pria yang dia lihat bersama si Robin. Nah, berdasarkan deskripsi lisan gadis kecil ini, polisi itu membuat sketsa wajah yang seharusnya mewakili Rodney Alcala. Dan disinilah bagian yang lucu dan aneh terjadi. Sketsa polisi itu tuh dilaporkan tidak terlalu mirip dengan wajah aslinya si Rodney. Tapi, sketsa yang ngasal itu ternyata dilihat oleh orang yang tepat. Ingat kan, si Rodney itu tuh dia pernah di penjara waktu itu. Dan petugas pembebasan bersyarat Rodney Alcala waktu itu, nah petugas itu tuh langsung mengenali wajah di sketsa tersebut. Dia itu langsung melaporkan hal itu ke polisi. Nah, pada akhirnya, Rodney Alcala itu langsung ditangkap pada Juli 1979. Setelah penangkapan Rodney, polisi itu mendapatkan izin untuk menggeledah sebuah loker penyimpanan yang disewa oleh Rodney di Seattle. Jauh sekali dari lokasi kejahatannya di California. Nah, apa yang mereka temukan di loker itu tuh bener-bener gila banget. Yang pertama adalah ratusan foto model. Mereka menemukan ratusan foto perempuan yang diambil sama Rodney. Beberapa di antaranya adalah perempuan yang belakangan diketahui menjadi korbannya. Tetapi sebagian besar lainnya adalah perempuan yang wajahnya itu ya belum teridentifikasi. Pihak berwenang meyakini foto-foto ini tuh mungkin adalah wajah korban-korban lain yang belum ditemukan atau teridentifikasi. Nah, yang kedua adalah tas dan perhiasan. Yang paling penting, mereka menemukan satu tas berisi perhiasan. Di dalam tas itu ada sepasang anting-anting kecil yang dikenali sebagai milik Robin Samsoe. Robin Samsoe itu mengenakan anting-anting itu pada hari dia diculik dan dibunuh. Anting-anting ini menjadi bukti fisik yang tidak terbantahkan. Bukti DNA kemudian menguatkan keterlibatannya pada kasus pembunuhan lain, termasuk pembunuhan Jill Barkham, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb, and Jill Prentu. Nah, Rodney Alcala menghadapi berbagai persidangan dan banding. Nah, pada akhirnya pada tahun 2010, dia secara resmi dinyatakan bersalah atas 5 pembunuhan di California dan dijatuhi hukuman mati. Dia kemudian mengaku bersalah atas 2 pembunuhan di New York, yaitu Christine Thornton dan Ellen Jane Hofer. Meskipun dia hanya terbukti bersalah atas 7 pembunuhan, pihak berwenang di seluruh negeri dari Washington hingga Wyoming meyakini bahwa Rodney ini mungkin telah membunuh banyak 130 wanita dan gadis selama masa kejahatannya. Tapi total jumlah korbannya yang sebenarnya ya nggak ada yang tahu. Mungkin lebih dikit atau mungkin lebih banyak. Ya nggak ada yang tahu.